Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizeta Fildain, NIM 1104622072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Penelitian tindakan atau riset aksi adalah metode partisipatif dan berulang yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam memahami siklus tindakan dan refleksi. Hal ini bermula dari karya Kurt Lewin pada tahun 1940-an yang menekankan perubahan transformatif melalui refleksi kritis dan proses partisipatif. Metode ini sangat lazim dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, yang berfungsi sebagai alat para pendidik untuk meningkatkan praktik dan mengatasi masalah mereka secara langsung di dalam lingkungan pengajaran mereka. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari riset aksi. Yang pertama ada riset aksi partisipatif atau PAR. Nah, PAR sendiri berfokus pada kolaborasi antara peneliti dan peserta, menekankan pemberdayaan, meningkatkan kapasitas, dan perubahan sistemik. Yang kedua ada riset pendidikan. Nah, riset pendidikan diterapkan dalam ilmu lingkungan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan praktik pengajaran, pengembangan kurikulum, dan hasil siswa. Nah, yang ketiga, ada riset aksi komunitas. Riset aksi komunitas sendiri melibatkan anggota komunitas dalam penelitian untuk mengatasi permasalahan lokal, mendorong aksi kolektif, dan pengembangan komunitas. Yang keempat, ada riset aksi bisnis. Digunakan dalam organisasi untuk memperbaiki proses peningkatan kinerja dan mendorong inovasi. Nah, yang terakhir ada riset aksi praktis. Riset aksi praktis adalah cabang dari riset aksi yang berfokus pada penanganan dan pemecahan masalah tertentu melalui proses penelitian. Prinsip-prinsip riset aksi yang pertama bersifat partisipatif. Prinsip ini menekankan pada keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, pendidik, dan peserta didik sebagai rekan peneliti dalam proses penelitian. Yang kedua, proses demokrasi. Riset aksi pada dasarnya bersifat demokratis, mengedepankan kesetaraan dan inklusivitas dalam proses penelitian. Hal ini menantang struktur hierarki dalam mengakui kesetaraan nilai semua peserta dan kontribusi mereka. Etos demokrasi ini mendukung pendidikan masyarakat dengan memastikan bahwa inisiatif pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan cara mencerminkan suara dan prioritas masyarakat. Dengan mendemokratisasi proses penelitian, riset aksi memberdayakan peserta, menemukan rasa kepemilikan, dan komitmen terhadap inisiatif dan hasil pendidikan. Yang ketiga, ada orientasi pemecahan masalah. Riset aksi berorientasi pada masalah dengan fokus pada identifikasi dan penanganan permasalahan dunia nyata yang berdampak pada masyarakat. Pendekatan pragmatis ini sejalan dengan tujuan pendidikan masyarakat yang berupaya mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar dalam konteks tertentu. Orientasi pemecahan riset aksi memungkinkan pendidik dan anggota masyarakat mengembangkan solusi praktis dan relevan secara kontekstual terhadap tantangan pendidikan. Yang keempat ada latihan reflektif. Refleksi adalah komponen penting dalam riset aksi yang memungkinkan partisipan mengkaji secara kritis tindakan, pemahaman, dan hasil intervensi mereka. Praktik relektif ini mendorong pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan yang penting bagi sifat pendidikan masyarakat yang dinamis dan kompleks. Melalui refleksi, para pendidik dan anggota masyarakat dapat menilai efektivitas strategi mereka, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menyempurnakan pendekatan agar dapat lebih memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Selanjutnya ada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Riset aksi berkomitmen untuk memberdayakan individu dan komunitas dengan
mengembangkan kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, dan memecahkan masalah mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan masyarakat, hal ini berarti membekali anggota masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Tujuan dari riset aksi atau IR yang pertama, memberdayakan peserta. IR bertujuan untuk memberdayakan individu dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses penelitian, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Pemberdayaan ini mengarah kepada rasa kepemilikan dan keagenan di antara para peserta, mendorong keterlibatan aktif dalam pengembangan dan reformasi pendidikan. Yang kedua, meningkatkan praktik pendidikan. Melalui proses siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, IR berupaya meningkatkan praktik pendidikan dengan memastikan praktik tersebut responsif terhadap kebutuhan nilai dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, membangun kemitraan kolaboratif. IR memupuk kemitraan antara lembaga pendidikan, organisasi, komunitas, dan individu, mempromosikan budaya kolaborasi dan saling belajar. Yang terakhir, mempromosikan perubahan sosial. Dengan mengatasi masalah kesenjangan dan mendorong keadilan sosial, IR berupaya dalam meningkatkan komunitas berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial yang lebih luas, berkontribusi terhadap pengembangan komunitas yang lebih inklusif dan adil. Contoh dunia nyata, pertimbangan proyeksi ER yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan lokal melalui nutrisi yang lebih baik. Pendidik, penyedia layanan kesehatan, dan anggota masyarakat dapat berkumpul untuk mengidentifikasi tantangan pangan dalam masyarakat. Melalui lokaria survei dan pertemuan masyarakat, mereka bersama-sama merancang program yang mencakup lokaria pendidikan tentang nutrisi, pendirian kebun masyarakat, dan kelas memasak yang dipimpin oleh koki lokal. Dampak program ini dievaluasi secara berkala melalui masukan dari masyarakat dan penilaian kesehatan dengan penyesuaian yang dilakukan sesuai kebutuhan. Contoh ini menggambarkan bagaimana kolaborasi kemitraan dalam CER dapat menghasilkan solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Kolaborasi dan kemitraan tidak hanya bermanfaat, tetapi merupakan komponen penting dari riset aksi komunitas. Mereka memastikan bahwa penelitian dan tindakan didasarkan pada realitas masyarakat, sehingga menghasilkan hasil yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Melalui upaya bersama, masyarakat dapat mengatasi tantangan yang kompleks, membangun kapasitas internal, dan membuka jalan bagi perbaikan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada evaluasi riset aksi masyarakat. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup, yang kedua ada pertimbangan metodologis, yang ketiga evaluasi partisipatif, yang keempat ada evaluasi reflektif, dan yang terakhir ada strategi evaluasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.